memberikan kemudahan kepada kita semua dan memberkahi setiap aktivitas kita. Untuk selanjutnya kepada Ustadz kami persilahkan, falyatafaddal maskur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asyraqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fid din, azanallahu yakum. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah curahkan untuk kita semuanya. Termasuk perjumpaan kita pada pagi hari ini, kegiatan One Day Tauhid, satu hari daurah tauhid, yang inilah daurah untuk yang kesekian kalinya, dan mulai pada pertemuan kali ini kita akan membahas kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebuah kitab yang singkat tetapi padat, berisi praktis semua pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sebagai pembeda atau sebagai standar keahlussunnahan seseorang itu apabila dia memiliki pokok-pokok akidah sebagaimana yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Aqidah Wasithiyahnya, dan siapa saja yang menyelisihinya walaupun hanya satu pokok saja maka dapat mengakibatkan dia keluar dari lingkaran Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ikhwan rahimani wa rahmatullah, saya sampaikan terlebih dahulu bahwa penjelasan kitab Al-Aqidah Wasithiyah ini bisa singkat dan bisa panjang. Maka saya tawarkan kepada antum, ya, kalau kemudian hanya menyampaikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah saja untuk menyelesaikan kitab ini dalam daurah sehari, maka membutuhkan paling tidak 3 kali pertemuan. Tetapi kalau kemudian dibarengi dengan kelompok yang menyimpang dalam bab tersebut, syubhatnya dan bantahannya, maka setidaknya minimal 5 kali pertemuan. Nah, maka nanti sebelum saya mulai, saya tanya kepada antum mau pilih yang mana? Pilih yang Ahlussunnah tanpa mengenal Ahlul Bid'ah, maka ya saya akan sampaikan itu, maka mungkin 3 kali pertemuan untuk ini. Kalau kemudian antum butuh lawannya dan ngantem lawannya, maka itu ya setidak-tidaknya 5 kali pertemuan minimal. Ya. Dan saya sudah share ke Pak Eko tentang kitab Syarah Aqidah Wasithiyah yang ditulis oleh Ustadz Piranda. Berapa jilid? 5 jilid. Ya. Itu saya belum baca.
Tetapi saya punya dugaan itu karena lengkap dengan apanya? Dengan akidah yang menyimpangnya dan bantahannya. Sehingga sampai 5 jilid. Berarti kalau didaulahkan kan gambarannya 1 jilid satu pertemuan. Ya, kalau ini ya, 1 jilid kecil, matanya saja dengan sedikit penjelasan, ya paling tidak 3. Itu pun agak mungkin ya saya usahakan 3 kali selesai. Kalau kemudian hanya tersampaikannya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah saja sebagaimana mu'alif. Karena Syaikhul Islam hanya menyampaikan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tanpa kemudian menyampaikan penyimpangannya secara umum dan apalagi bantahannya. Ya, itu. Dan sekarang kita waktunya tes. Wis, Pak sudah. Hah? Oh, ya, perhatikan. Ya, mungkin untuk tes kali ini itu kebanyakan asing. Ya, kebanyakan antum asing. Terus terang. Ya. Jadi di mukadimah ini, mukadimah mu'alif, kalau setelah masuk ke sana mungkin apa? Karena ya sebagian sudah. Tapi kalau untuk 25 soal ini ya didominasi soal-soal yang asing dan juga diulang istilah kodenya baru. Dan Si newbie ini. saya berharap ini bukan kemudian melemahkan semangat antum, justru apa? Justru memberikan motivasi. Ternyata untuk hal yang dasar pun asing itu. Ya. Jadi kita 11.8208. modelnya seperti apa ini untuk kuis? Dibahas atau kemudian Iya. Nah. Iya, lebih enak kayak gitu. ya, benar. Ya. Jadi apa namanya? Kalau menurut saya, antum ini apa namanya? Kerjakan. Kemudian nanti kayak dulu apa namanya? Jadi saya bahas kitab. 16 peserta. Bahas kitab. Kan antum otomatis tahu jawabannya. Salah atau benarnya kan? Nah, nanti dari situ kalau kemudian ada yang terlewat, ya, baru antum tanyakan. Antum tanyakan, tapi saya tetap membahas sesuai dengan kitab. Maka soal-soal yang saya sampaikan, saya sambil lihat soal. Biar saya apa? Saya sekaligus dalam bahasan tersebut sambil nyinggung tentang apa? Tentang soal yang saya buat. Untuk kemudian pemahaman apa namanya, untuk menghasilkan pemahaman yang benar, antum mengetahui letak salahnya di mana. Itu menurut hemat saya. Jadi kita tetap menuntut kitab karena waktu kita sangat terbatas. Dan dua-duanya tercapai, antum juga paham salahnya tanpa harus kemudian kita tersendat-sendat karena harus membahas kesalahan demi kesalahan. Ya, maka mungkin ini sistemnya gimana berarti ada 25 soal, Ustaz. Ya. Kalau dikerjakan total bahas. Nanti kalau ada pertanyaan langsung lewat. Dicicil boleh juga. Nah, Dicicil boleh juga. Misalnya kita selesaikan 5 dulu, kemudian saya bahas kitab. Nanti siap. Kalau kemudian kitab yang saya bahas sudah melewati bahasan itu, ada pertanyaan kan? Ada pertanyaan dari antum. Kemudian nanti lanjutkan 5 soal berikutnya, tapi saya baca kitab. Saya enggak bahas itu. Saya bahasnya pertanyaan dari
Antum kalau ada pertanyaan gitu. Sepakat? Ya, ya silakan. Baru 28 orang. Tiga puluh. Udah cukup? Udah semua ya? Ada 34 sih. Iya. Mau ditunggu apa lanjut? Dah? 35. Mulai ya. Siap. Bismillah. Iya. Mana soalnya? Wah, soalnya random ya berarti. Enam. Ulang. Salah. Mendadak ada uzur. Afwan. Oh ya. Saya
Afwan Bapak-bapak, ada kesalahan teknis. 087451 kodenya. Ya, entar. Ya di lock. Iya back aja. Bismillah kita mulai ya. Mudah-mudahan sama. Satu ya, nomor satu ya. Ini dari 4, pilih jawabannya yang paling benar. Langsung 25 aja kayaknya nih. Soalnya nggak bisa di pause ternyata. Langsung 25. Nanti bahas.
Kalau nggak kebayar sama sekali lewati aja.
itu hijau yang benarnya apa tuh? Bismillah. Insyaallah jam 7 kita close saja ya. Ya, 4 menit lagi. 2 menit lagi. Gak usah ikut. Memang harus jawabannya sesuai biar dapat poin. Kalau dari 4 jawab 3 juga ternyata nggak dapat poin. Ini kayaknya orang dalam ini. Ini Cilung orang dalam nih kayaknya nih. Lah, sudah jam 7. Ini anak close ya. Live quiznya. Barangkali ada bapak-bapak yang mau ambil minum dahulu sebelum kita pembahasan soal sambil membahas kitab. Ya, sebelum saya mulai, jadi mana yang dipilih? 3 atau 5? 5. Tapi 6 udah di kelas. masing-masing pilihan ada resikonya ya. Ya, kalau milih 5 berarti nanti kuisnya ketika ya, alasan albita dan bantahannya kan butuh ininya harus fokus. Jangan sampai yang masuk subatnya bantahannya nggak masuk. Gitu. Nah, ini dari 25 soal memang rata-rata merah semua, Ustaz. Oh ya. Itu kepentingannya supaya tahu diri. Ya, kita mulai. Langsung saja kita baca matan atau perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Namun sebelumnya ya jelas ya penulisnya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya,
Kenapa? Kitab tauhid. Iya. Ya, dan isinya memang pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bentar, biar saya sambil ya. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mu'allif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memulai penulisan kitabnya dengan basmalah. Ditinjau dari memulai penulisan sebuah kitab dengan basmalah, maka ini beliau mengikuti satu Al-Quran, dua sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiga para ulama terdahulu. Bahkan memulai dengan basmalah itu juga dilakukan para nabi terdahulu. Buktinya pada surat Sulaiman kepada Ratu Saba tertulis halnya fi bismillahirrahmanirrahim. Jadi basmalah sudah diucapkan oleh para nabi terdahulu. Itu ditinjau dari sisi beliau memulai kitabnya dengan basmalah. Kemudian ditinjau dari sisi aktivitas, baru disunahkan melakukan aktivitas kebaikan itu dengan basmalah. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya, jadi ketika melakukan hal-hal yang baik, maka disunahkan untuk memulainya dengan basmalah. Maka banyak dalam doa-doa kita, itu diawali dengan basmalah, apakah bismillah atau bismillahirrahmanirrahim atau bismillah dengan tambahan bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya, untuk kebaikan berdasarkan praktek-praktek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga anjuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada, misalnya kepada anak yang makan ngacak, kemudian kul samillah, katakan bismillah, wakul bima yalik, dan makan dari yang terdekat. Jadi diperintahkan untuk samillah, artinya mengucapkan basmalah. Nah, kemudian jadi tadi bahwa aktivitas yang baik disunahkan untuk mengucapkan basmalah. Kemudian di dalam basmalah itu sendiri kepentingannya apa? Jadi apa kepentingannya aktivitas-aktivitas yang baik itu membaca basmalah? Pertama untuk apa? Untuk isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua tabaruk, yaitu mengharapkan berkah dari Allah SWT, agar aktivitas yang dilakukan itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan di dalam bismillahirrahmanirrahim ada 3 asma Allah Ta'ala, yaitu Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan semuanya itu asmaul husna. Asmaul husna bagi Allah Ta'ala. Kemudian sifat-sifat yang terkandung dalamnya pada asma Allah, lafzul jalal Allah, maka terkandung sifat uluhiyah, bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Pada Ar-Rahman, sifat rahmah yang itu bersifat meluas, rahmat yang luas, kasih sayang yang luas, yang akan diterima oleh seluruh makhluk. Seluruh makhluk, maka mereka mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, termasuk manusia-manusia yang kafir, termasuk setan-setan yang kafir. Mereka semuanya dapat rahmat Allah Ta'ala, yaitu berupa berbagai macam kebutuhan mereka untuk perjalanan hidup mereka di dunia. Maka dikaruniakan oleh Allah Ta'ala, diberikan petunjuk oleh Allah untuk bagaimana mereka menjalani hidup di dunia, untuk kehidupan dunia mereka.
itu adalah bagian dari rahmat Allah Ta'ala yang umum. Adapun pada Ar-Rahim itu kandungannya rahmat Allah Ta'ala yang khusus, yang hanya diperuntukkan bagi mereka yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala, yaitu dari kalangan orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman, yang tunduk dan taat kepada syariat Allah Ta'ala, maka mereka mendapatkan rahmat Allah yang khusus. Dan rahmat Allah yang khusus itu diterima oleh mereka di dunia dan juga di akhirat, mendapatkan taufik untuk menjadi orang yang bertakwa sesuai dengan kadar masing-masing yang diberikan oleh Allah kepada mereka dari rahmatnya, dan juga nanti di akhirat mendapatkan rahmat Allah, akhirnya endingnya ke surga, karena surga lah merupakan rahmat Allah Ta'ala di akhirat, yang tempat yang tertinggi bagi orang-orang yang beriman. Nah, pada rahmat Allah Ta'ala dalam Ar-Rahman itu sifatnya lebih pada sifat dzatiyah. Apa itu sifat dzatiyah? Nanti ketika kemudian kita pelajari, dan soalnya kan ada dzatiyah. Dan kemudian pada Ar-Rahim itu lebih di dalamnya sifat fi'liyah, terkait dengan perbuatan Allah Ta'ala merahmati. Ya, itu pada penjelasan singkat tentang Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau sampaikan setelahnya, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan al-huda dan dinil haq untuk memenangkannya di atas seluruh agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alham, ini Pak, alif lamnya isi qur'iyah, berarti artinya segala puji. Allah milik Allah Ta'ala. Jadi hanya Allah Ta'ala yang layak mendapatkan pujian dari seluruh pujian. Maka tidak ada sifat terpuji, sifat kesempurnaan, kecuali Allah memilikinya. Sehingga segala pujian itu hanya Allah pemiliknya, yang berhak untuk dipuji dengan segala pujian. Dan pujian untuk Allah Ta'ala itu yang paling sempurnanya. Apa itu pujian? Apa itu pujian? Alhamdulillah, dzikru mahasinil mahmud ta'ziman mahabbatan wa ta'ziman. Bahwa alhamdu itu adalah menyebutkan kebaikan-kebaikan objek yang dipuji atau yang dituju, yang disebut, disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Itu alhamd. Dan itu hanya Allah Ta'ala semata yang layak mendapatkan pujian dengan sepenuh kecintaan dan pengagungan. Adapun makhluk, maka mereka dipuji itu tidak dibarengi dengan kecintaan dan pengagungan. Maka untuk pujian kepada makhluk biasanya menggunakan kata madaha, yamdahu. Enggak pakai hamidah, tapi pakai madaha. Terjemahnya sama, memuji. Tapi kalau untuk Allah dengan alhamd, hamidallah. Kalau kemudian untuk makhluk madaha. Kalau terjemahan dalam bahasa Indonesianya sama, sanjungan, pujian. Cuma kalau alhamdulillah disesuaikan dengan apa? Cinta dan
pengagungan, kalau madah tidak. Maka pasnya kalau kemudian kepada makhluk itu yamdahu, ya, fulan yamdahu fulanan, yamdahu syahratan, bukan yahmadu. Ya, sehingga dengan demikian kita nggak rancu kalau paham bahasa Arabnya. Maka katanya pujian untuk Allah Ta'ala, untuk manusia dipuji. Ya, kalau pujian untuk manusia dengan apa? Madaha, ya. Bukan dengan apa? Dengan alhamdulillah. Dan sekalipun kemudian disertai dengan kecintaan, maka tidak sempurna sebagaimana untuk Allah Ta'ala, karena tidak ada yang berhak untuk dipuji dengan segenap kecintaan dan pengagungan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alhamdulillah. Ada pujian, ada syukur. Di mana letak perbedaannya? Jadi kalau pujian untuk Allah Ta'ala itu dilatar belakangi oleh dua sebab. Yang pertama adalah karena kesempurnaan asma dan sifatnya. Jadi kepemilikan Allah Asmaul Husna dan sifat-sifat yang maha sempurna itu mendatangkan pujian untuknya. Itu sebab pertama. Sebab yang kedua karena kesempurnaan ihsannya. Jadi perbuatan baik Allah kepada hambanya. Jadi perbuatan Allah, kebaikan-kebaikan Allah yang ditujukan kepada hambanya itu melatar belakangi datangnya pujian untuknya. Maka Allah dipuji dengan dua sebab, yaitu karena kesempurnaan asma dan sifatnya, yang kedua karena kesempurnaan ihsannya, perbuatan baiknya untuk hambanya, nikmat yang Allah anugerahkan kepada para hambanya. Itu ditinjau sebabnya. Tetapi ditinjau dari alatnya, alat yang digunakan oleh seorang hamba untuk memuji Allah itu alatnya cuma satu, lisan. Jadi berupa ucapan. Jadi ucapan yang berisi sanjungan untuk Allah Ta'ala itu namanya pujian. Dilatar belakangi oleh dua sebab, yaitu karena kesempurnaan asma dan sifatnya, dan karena kesempurnaan nikmatnya, ihsannya. Adapun syukur itu latar belakangnya hanya satu, karena kesempurnaan ihsan Allah Ta'ala kepada hamba. Jadi ketika karena Allah Ta'ala berbuat baik kepada hambanya, maka melahirkan syukur hamba kepada Allah Ta'ala. Rasa syukur hamba, bersyukurnya hamba kepada Allah Ta'ala. Nah, bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan itu alat yang digunakan oleh si hamba ada tiga: hati, lisan, dan perbuatan anggota badan. Hati, lisan, dan perbuatan anggota badan. Maka seorang hamba bersyukur atas nikmat Allah dengan hatinya dengan mengakui. Ya, di sini tersimpan pengakuan atas kenikmatan Allah Ta'ala yang diterimanya. Bersyukur dengan lisannya, ya dengan memuji Allah Ta'ala. Termasuk dengan menisbatkan nikmat itu kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah alladzi a'tona al-aman misalnya. Maka mesti dikaitkan dengan kenikmatan yang telah dia terima dari Allah Ta'ala. Kalau namanya bersyukur, disebut Allah Ta'ala, sanjungan untuk Allah Ta'ala, pujian untuk Allah, dengan disebutkan apa yang telah dia terima dari Allah Ta'ala dengan lisannya. Dan juga
seorang hamba bersyukur kepada Allah dengan anggota badannya. Itu sebagai rasa syukur kepada Allah Ta'ala, maka dia manfaatkan nikmat Allah tersebut atau pada hal-hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Maka dia akan gunakan anugerah Allah tersebut, kenikmatan Allah tersebut dalam hal yang mendatangkan keridhaan Allah, kecintaan Allah. Itu bentuk syukur. Jadi alatnya ada tiga: hati, lisan, dan perbuatan anggota badan. Nah, dari penjelasan di atas, maka antara bersyukur dengan memuji akan bertemu di satu kesempatan dan berpisah dalam kesempatan yang lainnya. Ya, siapa yang bisa menyimpulkan kapan bersyukur dengan pujian itu bertemu dan kapan bersyukur dengan pujian berpisah? Siapa? Tunjuk, angkat tangan. Ya. Angkat tangan biar sama-sama kali. Ya, Pak Anjar. Enggak, Pak. Gimana bertemu dengan lisan dalam alat karena apa? Enggak, Pak. Kapan waktunya itu? Di saat apa? Oh, di saat mendapatkan ihsan dari Allah Ta'ala. Ya, jadi dengan lisan di saat mendapatkan ihsan dari Allah Ta'ala. Kemudian keduanya berpisah. Di mana? Ya, berpisah ketika alat dengan menggunakan perbuatan, alat atau anggota badan. Untuk siapa itu? Untuk yang dilakukan oleh hamba Ya, kepada Allah. terkait dengan apa itu? Ya, terkait. Pujian atau dengan syukur? Oh, yang syukur harus dilakukan. Adapun untuk pujian kan tidak ada. Tidak ada. Tidak Ya. ada, betul. Jadi ketika dengan hati dan perbuatan, maka itu hanya bersyukur. Tanpa pujian. Terus Untuk memuji harus dengan tanpa perbuatan, lisan dan hati saja. Lisan saja ya. dengan Lisan saja. Untuk pujian. memuji. Ya. Syukur. 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 Kurang ujungnya, kurang tepat di ujungnya, masih ya, belum sempurna. Ya. Baru 80%. Yang itu udah. Siapa menyempurnakan? Sudah semuanya, tinggal tadi. Pujian sendirian itu di mana? Pujian tanpa ada syukur. Hah? Memuji. Ya, pujian bukan pujian bukan syukur, yaitu sebabnya. Ketika sebabnya lah latar belakangnya karena kesempurnaan asma dan sifatnya, maka itu hanya pujian dan bukan syukur. Jadi pujian tanpa syukur ketika menyanjung Allah Ta'ala dengan lisan karena apa? Kesempurnaan asma dan sifat. Bersyukur tanpa pujian ketika mensyukuri nikmat Allah Ta'ala dengan hatinya dan dengan perbuatan anggota badannya. Keduanya bertemu ketika menyanjung Allah, muji Allah dengan lisannya ketika mendapatkan ihsan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah yang sering kita lakukan yang mana? Bersyukur atau memuji? Yang apa? Artinya yang atas kemauan kita ya, bukan karena yang dengan kesadaran kita, kemauan kita. Mana yang kita lakukan? Bersyukur. Jarang kita memuji yang pertamanya, ya kan? Ya. Jadi yang sering kita lakukan itu kan bersyukur, menyanjung Allah karena bersyukur, karena diberi kebaikan. Tapi kita jarang menyanjung Allah Ta'ala karena asma dan sifatnya, kecuali karena itu kita baca Al-Quran atau kemudian sholat, ya itu bukan kesadaran kita, bukan kemauan kita.
Artinya bukan apa, bukan kita sadari, tapi yang jelas kalau bersyukur iya. Kalau dapat sesuatu dari Allah, tapi tanpa kita merasakan dapat sesuatu, kita jarang memuji Allah Ta'ala. Jarang memuji Allah Ta'ala. Ya. Mudah-mudahan setelah ini Pak, dengan kesadaran ya, memuji Allah Ta'ala dengan kesadaran, maka sesungguhnya zikir yang kita lakukan itu hampir secara umum pujian. La ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, itu adalah pujian, bukan syukur. Tetapi itu kita nggak apa, artinya kurang melahirkan. Jadi bukan apa, jadi tanpa kemauan itu rutinitas sebenarnya. Karena rutinitas. Padahal itulah kita sedang apa? Menyanjung Allah, bukan karena dapat nikmat, tapi karena kesempurnaan Allah kita sanjung Allah Ta'ala. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu pujian semua untuk Allah. Ya. Bukan syukur, tapi pujian. Ya nanti setelah ini antum cermati kalau sedang zikir ini, coba ini pujian toh atau pujian dan syukur. Ya, atau apa lagi? Kalau dengan lisan otomatis mesti ada pujiannya. Kadang pujian toh atau pujian dengan syukur. Sudah jelas? Ya, bertemunya ketika kita memuji Allah dengan lisan kita dalam hal karena kita dapat nikmat dari Allah Ta'ala. Ya, itu bertemu di situ. Antara itu pujian dan sekaligus syukur. Maka alhamdulillahilladzi at'amana. Ya, itu apa? Pujian karena kita menyanjung Allah Ta'ala. Itu apa? Syukur karena apa? Menyebutkan kebaikan Allah pada kita, memberi makan kepada kita. Itu bertemunya. Berpisah, alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli. Itu pujian tok. Karena kita sanjung Allah atas apa? Atas kemahaesaannya. Maka tidak memiliki anak, tidak punya dan keesaan dalam kekuasaannya, tidak punya anak dan tidak mengambil wali karena kehinaan. Itu pujian tok untuk Allah Ta'ala. Tidak ada kaitannya dengan nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Itu pujian tok, bukan syukur. Tapi kalau kemudian ya kita menginfakkan harta kita, wah ini gajian bulan ini, ini untuk fakir miskin, ini untuk masjid, itu bersyukur. Dan ini gaji semuanya anugerah dari Allah Ta'ala, itu bersyukur. Ya, kalau secara zat itu memuji, karena kalau bersyukur ada kepentingan, dikasih baru. Ya, jadi secara zatnya. Maka zikir itu lebih utama dari doa. Secara zatnya. Tetapi kalau kembali kepada individunya, ya kembali kepada bagaimana suasana hatinya. Tapi secara zat, maka pujian karena itu murni hanya untuk Allah Ta'ala, bukan apa. Jadi nyanjungnya dikai ini orang dikai atau nyanjung, nah itu berarti ya memuji karena apa? Kan dia tahu di balik musibah ada ampunan dosa. Ya Pak, memuji dan bersyukur karena tadi memuji dan bersyukur karena apa? Ada pemberian Allah Ta'ala di situ. Yaitu apa? Takfirud dunub. Ya, takfirud dunub. Dan juga bisa saja memuji dari siapa? Bahwa ketetapan Allah tersebut tetap baik. Ya. Jadi Allah adil dalam perbuatannya. Jadi kalau kemudian dia nggak mengingat apanya, mengingat tentang ampunan dosa, yang dia ingat bahwa semua perbuatan pasti baik, maka itu pujian. Kalau dia ingat bahwa Allah menghapus sebagian dosanya dengan musibah tersebut,
maka itu pujian, syukur dan pujian, syukur dan pujian. Ya. 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 Memuji. Beda. Ya. 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 Ya, Pak Barakallahu fiik. Jadi, Pak, jadi pujian kan secara zatnya tadi saya sampaikan. Secara zatnya apa? Lebih tinggi. Jadi dalam posisi hamba itu sama persis, maka Pak, pujian lebih utama. Karena tidak ada tendensi apa? Tidak ada tadi. Tidak apa namanya? Ya tadi nak dikai lebih nyandung nak orang gitu. Nah, dari sisi itunya. Tetapi ditinjau dari si keberadaan hati, ya kalau pujian cuma set gini dan bersyukur dengan hati, ya jadi lebih apa? Lebih tinggi bersyukur karena pujiannya cuma mengalir begitu saja tanpa berpikir tentang apa makna pujiannya. Kan maksudnya sama-sama lisan yang dibarengi dengan apa? Hati. Tapi hatinya nggak disebut memuji. Yang memuji apanya? Yang lainnya pujian itu kata-kata lisan. Hatinya apa? Meyakini apa yang diucapkan oleh lisannya. Membenarkan apa yang diucapkan oleh lisannya. Ya, membenarkan bahwa Allah memang demikian dalam keyakinannya. Ya, itu baru. Jadi maksudnya secara zatnya, tidak dikaitkan dengan suasana orangnya. Semuanya bahwa nilai keutamaan seorang adalah pada apa? Pada bagaimana hatinya. Baik ketika dia bersyukur maupun memuji. Tingkatannya akan berbeda dengan bagaimana kondisi hatinya dalam pengagungan dan kecintaan kepada Allah Ta'ala. Karena tadi kan yang memuji kan apa? Ya namanya memuji harus dibarengi dengan apa? Cinta dan pengagungan. Ya pujiannya letaknya pada lisan, hatinya dipenuhi dengan kecintaan dan pengagungan. Ya cukup. Ini baru alhamdulillah. Enggak. Ulama enggak misalkan memuji dalam hati. Membenarkan, ya memuji dengan lisan. Enggak. Ya itu mengingat Allah Ta'ala dengan hati. Zikir bisa dengan lisan dengan hati. Atau alhamdulillah dengan lisan. Kalau zikir bil lisan wabil qalb. Ya. Namanya. Itu bahasa Arab, saya enggak tahu. Itu bahasa Arab yang nama memuji dengan lisan. Ya, kalau dengan hati dia mengingat zikir. Saya nggak tahu itu omongan orang Arab kan. Mengapa nggak disebut memuji yang di dalam hati? Ya saya nggak tahu alasannya. Afwan Ustaz, Ya. kepada bapak-bapak yang ingin bertanya, mohon bisa digunakan mic-nya ya, supaya nanti masuk ke rekamannya Cikarang Mengaji. Syukron. Kalau lupa saya yang ulangi pertanyaannya. Tolong diingatkan. Ya, tolong diingatkan. Pertanyaannya ulangi satu biar masuk ke sana. Ya, kita lanjutkan. Bersampaikan segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya. Pertanyaan saya, ini pujian atau syukur atau dua-duanya? Ya, jawabannya dua-duanya. Anda sudah pinter kan? Langsung dua-duanya. Ya, jadi disebut pujian karena diucapkan. Disebut syukur karena apa?
ihsan Allah Ta'ala dengan mengutus apa seorang Rasul kepada kita, dan itu nikmat yang terbesar bagi Allah Ta'ala dalam mengutus Rasul. Ya, mengutus Rasulnya itu kenikmatan yang sangat besar bagi seorang hamba. Ya, Rasul Allah Ta'ala ya adalah seorang laki-laki yang diutus oleh Allah Ta'ala dengan membawa risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul hanya jadi Rasul Allah dari kalangan manusia dan ada dari kalangan malaikat. Tapi yang dimaksud di sini adalah Rasul Allah dari kalangan manusia. Dan yang lebih dimaksud lagi siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seorang Rasul itu pasti seorang laki-laki, dan seorang Rasul pasti seorang nabi. Apa yang membedakannya? Ya, jumhur ulama mereka menyatakan bahwa perbedaan intinya pada diperintahkan untuk berdakwah atau tidaknya. Nabi diberikan wahyu tanpa diperintahkan untuk berdakwah, adapun Rasul diberi wahyu dan diperintahkan untuk berdakwah. Dan sebagian ulama muhakkikin, dan nampaknya ini yang lebih tepat, letak perbedaannya bukan dari sisi tentang diperintah dakwahnya atau tidak. Baik Nabi maupun Rasul sama-sama diperintah untuk berdakwah. Hanya perbedaannya dari sisi mad'unya. Bahwa Rasul diutus di tengah-tengah orang kafir, adapun Nabi diutus oleh Allah di tengah-tengah orang-orang yang beriman. Maka Adam adalah Nabi dan bukan Rasul, karena umat Adam alaihissalam semuanya orang yang beriman. Rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam, karena umat yang dihadapi adalah musyrikin. Dan demikianlah Rasul berikutnya. Pasti mereka berhadapan dengan kaum musyrikin, orang-orang kafir. Mereka diutus oleh Allah ketika masyarakatnya kafir. Secara umum masyarakat kafir kemudian mendakwai yang kafir untuk masuk Islam. Ada yang kemudian nggak dapat mengikut sama sekali. Ada yang cuma dapat 1, 2, kurang dari 10, dan seterusnya. Dan yang paling banyak dapat umat lah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang bawahnya adalah Nabi Musa alaihissalam. Itu pun cuma seberapa dari penduduk dunia. Ya. Dominasi penduduk dunia tetap dari umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dominasinya adalah tidak beriman. Dominasinya. Nah sekarang penduduk dunia berapa? Ya. Kaum musliminnya cuma berapa? Ya. Dari ketika Nabi wafat penduduk dunia berapa? Sahabat Nabi cuma berapa? Ya. Itu dan terus. Dan belum pernah Pak, artinya sejarah itu mencatat bahwa Islam apa? Mayoritas dari penduduk dunia. Terus yang Islam pun apa? Jadi bisa jadi kebanyakan musyrikin. Ya. Jadi Pak, secara umum demikianlah. Itu Rasul perbedaannya. Jadi dari sisi siapa tadi? Dari sisi umat yang dihadapi. Sama-sama diutus oleh Allah Ta'ala, sama-sama seorang laki-laki. Allah tidak mengangkat Nabi dan Rasul dari kalangan wanita dan dari jenis manusia, tidak dari jenis jin. Kemudian Rasul tersebut itu Nabi kita Muhammad SAW dalam kasus ini diutus oleh Allah dengan dibekali al-huda wa dinul haq. Al-huda ala al-ilmu nafi. Al-huda itu ala al-ilmu nafi, wa dinul haq ala al-amul soleh. Jadi Rasul Allah Ta'ala, Nabi kita Muhammad SAW itu menyampaikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kemudian beliau juga menyampaikan kepada kita dengan mencontohkan apa? Bagaimana beramal yang soleh lengkap. Pada pribadi Nabi SAW, kalau dia berbicara menyampaikan pelajaran maka isinya ilmu yang bermanfaat. Kalau kemudian dia beramal maka itu amal yang soleh, maka bisa diteladani dari siapanya?
diambil ilmunya dan dicontoh perbuatannya. Itu Nabi SAW. Jadi kalau mengambil ilmunya pasti benar, dan kalau mencontoh perbuatannya pasti benar. Berbeda dengan apa? Tidak semua bahwa mu'alim, guru itu apa? Itu memiliki dua sekaligus. Ada yang perbuatannya benar tapi nggak bisa ngajar. Kalau dicontoh layak jadi contoh tapi nggak bisa ngajar, nggak punya ilmu. Abid. Seorang abid dia orang yang bertakwa tapi apa? Artinya nggak bisa tadi. Dia nggak bisa menjelaskan, nggak bisa menyampaikan, hanya untuk dirinya sendiri. Ada yang nggak bisa apa? Menyampaikan tapi jargoni. Iso ujar oleh iso ngelakoni. Ya. Jadi jauh antara apa yang dia katakan dengan perilaku kehidupannya sehari-hari. Ya, adapun Nabi kita Muhammad SAW dan demikian juga penerusnya dari Rabbaniyin, maka mereka membawa dua hal. Apa yang disampaikan ilmu yang bermanfaat dan aktivitas mereka, jadi kehidupan mereka adalah diisi dengan amal yang soleh, sehingga bisa diambil ilmunya dan diteladani apa perilakunya. Kemudian yudhilu ala dini kulli. Ya, karena antum kan ada apa? Ada buku syarah kan? Antum ada kan? Ya nanti apa? Kalaupun saya nggak bacakan, nggak sempat bacakan misalnya dalil-dalilnya yang ada, antum bisa lihat di buku antum. Untuk Allah Ta'ala memenangkan atas agama, memenangkan din tersebut di atas seluruh agama. Kemenangan agama Allah SWT, dinul haq ini di atas seluruh agama itu bil hujjah wal bayan. Di tingkat keilmiahan din yang dibawa oleh Rasul Allah Ta'ala, yang Allah mengutus dengannya Rasulnya, itu apa? Mengalahkan semua keilmiahan agama manapun juga. Tidak ada satupun agama yang dianut oleh manusia yang memiliki keilmiahan yang setara dengan apa? Dengan keilmiahan dinul Islam. Semuanya adalah tidak ilmiah. Maka segala hal yang berseberangan dengan dinul Islam pasti itu kehujahannya, keilmiahannya itu kalah dengan keilmiahan Islam. Adapun yang sama kan sama, dan hakikatnya itu adalah dari Allah SWT. Tapi dari sisi yang berbeda, dari semua agama yang ada yang berbeda dengan Islam, maka keilmiahan Islam tak terkalahkan. Kemudian juga dari sisi apa penganutnya, maka kalau kemudian penganutnya berpegang teguh dengan dinul haq ini, jadi mereka berilmu yang benar, beramal yang benar, beramal yang soleh, maka mereka pun akan menang di atas umat manapun juga. Di kemenangan umat Islam itu sebuah kepastian apabila mereka betul-betul dalam kondisi keilmiahan dan ketakwaan. Jadi mereka berilmu dan bertakwa, beramal soleh. Maka pasti mereka berkuasa atas seluruh agama yang lainnya, atas umat-umat yang lainnya. Jadi mereka tak terkalahkan secara fisik. Tetapi kemenangan secara fisik itu tidak selamanya didapatkan oleh mereka. Kapan itu? Ketika mereka
tidak mengamalkan dinul hak ini. Walaupun mereka memiliki ilmu yang hak, tapi kemudian mereka tidak mengamalkan. Rasulullah SAW dan para sahabatnya pernah setidaknya 2 kali kalah dalam perang Hunain dan dalam perang Uhud. Dua-duanya disebabkan karena kedurhakaan. Pada perang Uhud mereka enggak mengamalkan perintah dohir untuk apa? Kepada para pemanah untuk tetap ada di tempatnya, bermaksiat kepada Rasulullah SAW, maka kalah. Kemudian pada perang Hunain mereka ujub dengan jumlah yang banyak, bermaksiat secara batin dan sampai mengatakan ya insya Allah mana mungkin akan terkalahkan dengan jumlah yang sedikit. Artinya mereka akan menang karena jumlahnya banyak, ujub. Akhirnya Allah kalahkan mereka. Ya, oleh karena itu jadi penguasaan kepada orang kafir tidak menunjukkan bahwa orang kafir lebih baik dari orang Islam, tetapi karena durhakanya orang Islam. Jadi kapan orang Islam itu durhaka kepada Allah Ta'ala, maka itu menjadi sebab untuk dikuasakannya orang Islam dengan orang kafir. Bani Israel dikuasai oleh Majusi karena apa? Karena mereka durhaka kepada Allah Ta'ala, dikuasakan kepada mereka kaum Majusi. Padahal secara perbandingan ya Majusi kufar tulen. Bani Israel apa? Kaum yang beriman. Ya, kaum yang beriman. Tapi dikuasakan karena apa? Karena mereka durhaka kepada Allah Ta'ala. Dan demikianlah umat Islam hari ini. Umat Islam hari ini praktis semuanya lah di bawah kekuasaan orang kafir. Orang kafir unggul saat ini secara keduniaan dari sisi penguasaan, kekuasaan, karena kedurhakaan kaum muslim, bukan karena mereka lebih baik, tapi karena dosa-dosa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Jadi itu tujuan Allah Ta'ala memenangkan atas agamanya, dan itu sudah terrealisir ketika Nabi SAW bersama para sahabatnya. Maka calon tidak ada yang dapat melawan tadi gerakan Nabi SAW secara fisik, apalagi secara ilmu. Kemudian wakafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi atas kebenaran utusannya tersebut. Persaksian Allah Ta'ala terhadap kebenaran Muhammad SAW sebagai utusan Allah Ta'ala, maka dengan dua persaksian, dengan model dua persaksian. Yang pertama secara kalam, bil qaul, secara perkataan. Allah menegaskan bahwa Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala dalam banyak ayatnya. Muhammad Rasulullah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasuluh. Dan ayat-ayat yang lainnya yang menegaskan bahwa Allah menyatakan Muhammad adalah utusan Allah Ta'ala. Itu persaksian secara apa? Qaul, perkataan. Allah mempersaksikan bahwa Muhammad utusan Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah dengan apa? Dengan fi'il, dengan perbuatan. Allah melakukan perbuatan untuk membuktikan bahwa Muhammad SAW itu betul-betul utusannya. Yaitu dengan apa? Dengan pembelaan yang dilakukan oleh Allah Ta'ala kepadanya, penjagaan yang dilakukan kepadanya, kejayaan yang Allah anugerahkan kepadanya. Ya, dalam keadaan Muhammad SAW mengaku sebagai utusan Allah Ta'ala, lalu menuntut manusia untuk kemudian tunduk dan patuh kepadanya, dan kemudian memerangi manusia yang menentangnya, dan Allah berikan kemenangan. Itu pembuktian bahwa Allah membenarkan pengakuan dia sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena Allah menyaksikan apa yang diperbuat oleh Muhammad SAW ini. Kok justru kemudian dia yang diberi kemuliaan, diberikan kemenangan, diberikan kejayaan, kemudian yang menentangnya dibinasakan, dikalahkan, dan dia diberikan kebebasan untuk kemudian memerangi manusia atas nama siapa? Atas nama Allah Ta'ala. Allah biarkan, Allah bela, Allah dukung, maka itu bukti bahwa dia adalah yang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan Allah kuatkan dengan mukjizat. Maka itu semuanya lah perbuatan Allah Ta'ala sebagai persaksian Allah Ta'ala bahwa Muhammad SAW adalah utusan wa kafa billahi syahida. Nah, maka umat manusia itu bisa membuktikan kebenaran seorang rasul dari banyak jalan, dari banyak banyak cara. Yang paling mudah, yang biasa yang ini sehingga kemudian bahkan ada yang menjadikannya menjadi satu-satunya dalil, yaitu mukjizat. Dia mengaku rasul, lalu ditentang oleh kaumnya, dan muncul darinya keluar biasaan yang tidak bisa dilawan oleh siapapun di seluruh umat manusia. Kalau itu murni kemampuan manusia tanpa bantuan dari dari yang menyetujui dia sebagai rasul, maka pasti bisa dilawan. Ada pihak-pihak yang mampu untuk melawannya, minimal kerjasama. Kalau nggak mampu sendirian, kerja sama untuk menandingi mukjizatnya. Tapi tidak ada satupun yang bisa menandingi. Maka itu bukti sangat nyata bahwa dia adalah betul, jujur, dia utusan Allah Ta'ala. Mukjizat. Kemudian juga bisa dari dari syariatnya, ajarannya. Kerapian dan ketertiban, keteraturan yang sangat mendalam pada ajarannya. Itu siapapun yang yang benar logika berpikirnya, nggak mungkin kalau manusia punya kemampuan kalau itu dari kemampuan sendiri, tidak dari kemudian yang mengutusnya. Sangat diterima. Menyampaikan berbagai macam informasi juga, dari informasi yang disampaikan itu senantiasa cepat, dan tata aturan yang disampaikan sangat rapi, sangat teratur. Itu nggak mungkin. Maka diantara logika yang turunkan untuk kita berpikir, kul laukana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Katakan kalau yang dibawa oleh Muhammad dari selain Allah Ta'ala, maka akan terjadi kontradiktif yang banyak. Itu secara logika memang, bahwa kerapian sehebat-hebatnya manusia pasti ada kontradiksi dalam kehidupannya. Apa yang dikatakan hari ini ngomong ini, suatu saat kemudian dibantu omongannya sendiri. Ya, ini sangat rapi. Ya, jadi syariat yang dibawanya sangat juga membuktikan juga. Demikian juga dari kepribadiannya sebelum ngaku sebagai rasul. Sebelum mengaku jadi rasul sosok yang sangat terpercaya, tidak pernah dalam hidupnya dikenal sebagai dusta walaupun sekali. Dusta walaupun sekali nggak pernah didapat oleh masyarakatnya. Berdusta atas nama manusia saja tidak berani, apalagi berdusta atas nama Allah Ta'ala. Ya, itu secara spesifik tentang dusta, kejujuran yang ada. Maka karena seorang klaim sebagai nabi, klaim sebagai utusan Allah Ta'ala hanya diaku oleh dua kelompok manusia. Pertama lah manusia terjujur di muka bumi, yang kedua manusia terpendusta. Hanya dua kelompok manusia yang berani ngaku dirinya sebagai rasul. Pertama siapa? Manusia yang paling jujur, pasti dia benar. Itu rasul yang sesungguhnya. Yang kedua rasul gadungan. Itu pasti manusia paling dusta. Ya. Ngaku-ngaku jadi rasul dan bukan, itu
pasti manusia paling dusta. Sehingga Imam Abu Ja'far Thahawi rahimahullah dalam Imam Ibnu Abi Layth al-Hanafi beliau menyatakan terlalu bodoh ya kalau orang nggak bisa membedakan antara orang yang paling jujur dengan orang yang paling pendusta. Karena pendusta itu dari tatap wajahnya, pandangan matanya sudah kelihatan, dari gaya ngomong lisannya pun udah kelihatan kalau ini pendusta. Ya, jadi itu tentang. Demikian juga dari kepribadian, dari akhlak kehidupan sehari-harinya, dari akhlak yang dia tunjukkan ke dalam kehidupan sehari-harinya. Maka tidak mungkin seseorang yang selama kehidupannya berakhlak yang mulia dalam berbagai macam sisi, lalu kemudian tiba-tiba dia mengklaim sebagai orang yang sangat buruk, yang terburuk bahkan, yaitu orang mengaku dirinya utusan Allah padahal bukan. Itu tidak akan terjadi. Ya, itu di antara bukti-bukti secara logis tentang kebenaran atau pembuktian seorang rasul. Maka jangan sampai kemudian terperdaya. Dan kita kaum muslimin sudah paten bahwa siapapun yang mengaku rasul setelah beliau maka pasti pendus. Jadi nggak usah cari bukti ya. Itu sudah pasti dusta, nggak usah cari buktinya. Tanpa kita mengetahui latar belakang orangnya, itu pasti pendusta. Karena kita sudah yakin bahwasanya nggak ada rasul setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi untuk meyakini bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah itu butuh bukti kita. Aja kita butuh kekuatan keyakinan. Jangan taklid. Kalau taklid, itu apa? Maka orang-orang yang murtad dari Islam itu karena mereka apa? Mereka enggak sampai pembuktian kalau Muhammad betul-betul utusan Allah SWT. Ya, karena memang pembuktian Muhammad utusan Allah Ta'ala itu adalah dengan logika, dengan kita berpikir. Kalau dengan taklid itu bisa goyah, karena Islam turunan itu bisa goyah. Tapi kalau kemudian kita meyakini beliau utusan Allah Ta'ala dengan keyakinan yang sepenuhnya, dengan basirah, maka bismillah tidak akan pernah goyah maupun di bagaimanapun juga, karena kedudukannya seperti kita melihat matahari siang bolong, maka nggak akan kemudian bisa diperdaya itu bukan matahari, itu rembulan atau itu benda lain. Ya, jadi maka usahakan tadi setiap kita adalah menambah setelah selama ini kita beriman secara taklid, maka kita beriman dengan apa? Dengan keyakinan mandiri, bukan karena taklid, tapi karena kita tahu persis bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Ta'ala dengan bukti-bukti yang kita tahu persis. Dan diantaranya lah yang paling mulia adalah Al-Quran, karena ada di hadapan kita dan dipegang oleh semua kaum muslimin. Mereka punya Al-Quran, itu sama semuanya isinya, dan itu mukjizat terbesar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalaupun kita tidak pernah mengetahui sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu Al-Qurannya lah itu dari Muhammad. Kan tidak ada yang mengatakan Al-Quran sumbernya bukan dari Muhammad kan? Semuanya kan mengatakan. Maka kita bisa pastikan dengan Al-Quran bahwa dia utusan Allah Ta'ala. Bahkan bisa cukup dengan satu ayat bahwa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wa usyadakum min dunillah. Satu ayat tantangan dari Allah Ta'ala melalui Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu ragu bahwa ini kalau ragu ini dari Allah Ta'ala, datangkan satu surat saja yang sepadan dengannya dan ajak semuanya selain Allah Ta'ala untuk membuat yang sepadan dengannya. Walan tafalu, dan jika kalian tidak mampu dan tidak akan mampu. Ya. Kemudian beliau sampaikan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
laul iqraran bi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia, tidak ada sekutu baginya, dengan penuh pengakuan terhadapnya dan penuh ketauhidan. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Semoga sholawat Allah atasnya dan salam atasnya dengan terus menerus, dengan tasliman yang senantiasa bertambah. Ikhwan rahimani wa rahmatullah, saya berikan catatan sedikit tentang pada asyhadu dengan domir mufrad ya. Domir mufrad. Kan kalau antum dengar salam innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Nanti giliran saya wa asyhadu, tidak wa nasyhadu. Ya. Walaupun mungkin kadang antum dengar ada khotib atau ustaz mengganti dengan apa? Wa nasyhadu. Ya. Itu keliru. Jadi memang harus wa asyhadu. Enggak boleh diganti dengan nasyhadu. Mengapa? Karena syahadah itu urusan pribadi, tidak perwakilan. Jadi syahadah tidak bisa diwakilkan. Tolong ya, persaksikan atas nama saya. Ya. Kalau pujian bisa. Nasyhadu, kami muji mewakili yang lainnya juga. Ya. Nastaghfir, kami mohon ampun untuk yang lainnya juga. Untukku dan juga untuk yang lainnya. Bisa. Nastahli, kami mohon hidayah untukku dan juga untuk yang lainnya juga. Tapi syahadah tidak. Syahadah harus masing-masing sendiri. Enggak bisa kemudian saya bersaksi kepadamu mewakili juga yang lainnya, enggak berlaku. Yang enggak ikut bersaksi enggak dapat. Enggak dapat. Tapi yang lain enggak mohon hidayah, kalau dia mohonkan hidayah bisa dapat hidayah. Mohon ampun walaupun dia enggak mohon ampun, salaman diri, tapi dimohonkan ampun oleh yang lain bisa dapat. Memungkinkan diwakil. Kalau syahadat tidak, maka lafaznya tetap wa asyhadu. Ya. Nah, tentang la ilaha illallah ta'ala dan Muhammad Rasulullah secara umum kita sudah pelajari dalam kitab tauhid. Maka saya tidak akan perpanjang di sini. Semuanya sudah paham secara global, bahkan secara lebih tafsil dalam hal ini. Dan untuk syahadat anna Muhammad dan Rasulullah, inilah yang akan kita pelajari di sini. Tentang akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita akan nyontek beliau dalam berakidah. Jadi lebih spesifik pada wa asyhadu anna Muhammadan abdur rasuluh. Maka kita akan membenarkan, meyakini sebagaimana yang diinformasikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beragama ini. Karena kita menyatakan beliau adalah utusan Allah Taala. Ya, syahadat Allah inallah secara singkat adalah pengesaan ibadah hanya untuk Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Kemudian syahadat Muhammad Rasulullah, keteladanan dalam beragama adalah hanya Nabi satu-satunya teladan kita di dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun meneladani yang lainnya selain adalah tabi ketika mereka meneladani Nabi. Sehingga tunggal keteladanan kita dalam beragama tunggal Nabi. Adapun kepada yang lainnya taban, karena selama mereka ikut kepada Nabi. Kalau enggak layak jadi teladan dalam beragama. Mencakup membenarkan informasinya, mentaati perintahnya, menjual larangannya, dan ibadah kepada Allah dengan syariatnya. Itu syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Adapun wa anna man abduhu, beliau hamba maka tidak disembah. Karena la ilaha illallah, maka tidak ada sesuatu pun yang layak dijadikan sebagai sembahan selain Allah Ta'ala. Termasuk manusia paling mulia, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wa sallallahu wasallam taslim mazidah. Semoga sholawat Allah atasnya
Sholawat Allah, sholawat kalau dari Allah Ta'ala untuk hambanya, artinya sanjungan Allah Ta'ala untuk hambanya tersebut di hadapan penduduk langit. Itu makna sholawat kalau dari Allah Ta'ala. Jadi sholatnya Allah, sholawatnya Allah Ta'ala untuk hambanya, artinya sanjungan Allah Ta'ala disebut-sebutkannya di kebaikan si hamba tersebut di hadapan penduduk langit, di hadapan para malaikat, disebut-sebut nama dan kebaikannya hamba tersebut oleh Allah di hadapan penduduk langit. Kalau dari hamba, seorang hamba bersolawat artinya mendoakan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sallu alaihi wasallimu taslima. Ya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Artinya Allah dan malaikat menyanjung-nyanjung Nabi SAW di hadapan penduduk. Allah menyanjung-nyanjung Nabi di hadapan penduduk langit, dan malaikat di samping juga menyebut kebaikan Nabi dan juga memohonkan kepada Allah untuk sanjungan untuk Nabi. Maka sallu alaihi, maka kalian pun bersolawatlah. Artinya doakan agar Nabi disanjung oleh Allah Ta'ala. Berdoalah kalian kepada Allah untuk Nabinya agar mendapatkan sanjungan di hadapan penduduk langit. Wasallimu tasliman wasallama, artinya semoga Allah Ta'ala membebaskan beliau dari keburukan, dari sifat-sifat buruk, dari hal-hal yang buruk. Jadi kita memohon kepada Allah agar Allah Ta'ala membebaskan Nabi dari keburukan, tidak menimpa hal yang buruk padanya dan tidak memiliki sifat-sifat buruk padanya, bersih. Karena salam itu artinya bersih, suci dari keburukan. Maka ada dua kita doakan dalam Sallallahu Alaihi Wasallam, itu untuk Nabi mendapatkan sesuatu kebaikan dan terhindar dari Nabi keburukan. Jadi sesuatu yang manfaat yang didapatkan dan mandorot yang dicegah, dihilangkan. Hilangnya, datangnya manfaat dan hilangnya mandorot. Sholawat untuk datangnya manfaat, kemudian salam untuk bebasnya mandorot. Dan yang terus menerus, yang senantiasa bertambah. Ya, terus semakin sempurna, semakin sempurna. Ya, kita sampai jam berapa? 8.15. Ya. Satu tema lagi. Hada i'tiqad qala al-mu'allif, hada i'tiqadul firqatin najiyati al-mansurati ila qiyami sa'ati ahlu sunnah wal jamaah wa hiya al-imanu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal ba'si ba'dal mauti wal iman bil qadari khairi wa syarri. Ini ya yang akan saya sampaikan, kata Syekhul Islam, adalah akidah golongan yang selamat yang mendapatkan pertolongan sampai hari kiamat, yaitu ahlu sunnah wal jamaah, berupa iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kebangkitan setelah kematian, dan iman kepada takdir baik dan buruknya. Ya, jadi kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini berisi i'tiqad, akidah, urusan akidah, khususnya pokoknya. Akidah adalah sesuatu yang mengikat dalam hati seorang. Jadi sebuah
keyakinan yang pasti yang tidak mudah digoyahkan, yang mengikat hati seorang. Maka akidah ditinjau dari si akidah, qad takunu sohehan wa qad takunu batilah. Jadi akidah ditinjau sebagai itu akidah tanpa disifati, maka bisa akidah yang soheha, bisa akidah yang batilah. Dan setiap orang secara umum punya akidah. Maka ada yang akidahnya soheha dan ada yang akidahnya batilah. Nah, yang akan beliau sampaikan ini akidah yang soheha. Akidah yang soheha. Yaitu akidahnya siapa? Akidahnya al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Yang tidak lain dan tidak bukan akidah al-islamiyah. Jadi beliau akan bicara tentang al-aqidah islamiyah. Dan karena akidahnya muslimin itu sudah beragam, maka belum berikan kait, belum berikan catatan. Jadi akidah yang akan beliau sampaikan adalah akidahnya al-firqatun najiyah. Karena ada dari kaum muslimin yang mengklaim itu sebagai akidah Islamiyah, tetapi hakikatnya itu bukan akidah Islamiyah. Karena akidah impor dari non-Islam. Apapun latar belakangnya. Apa impor dari hawa murni, impor dari filsafat Yunani, impor dari Majusi, impor dari Nasrani, impor dari Yahudi. Yang jelas itu akidah imporan, bukan akidah asli, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka akidah yang asli, akidah Islam yang asli adalah akidah yang menjadi pegangan hidup al-firqatun najiyah. Itu yang akan beliau sampaikan. Ya. Maka beliau secara spesifik di sini hanya menyampaikan apa yang menjadi akidah al-firqatun najiyah, yang tidak lain dan dia bukanlah akidah Islamnya. Nah, penyebutan al-firqatun najiyah itu tentunya menjadi populer setelah apa? Setelah adanya al-firqah al-halikah atau al-firqah ad-dhalah. Kelompok yang binasa, kelompok yang sesat. Ada yang sesat, ada yang binasa. Kalau dulu akidah ya satu, akidah Islam. Ya, kalau kaum muslimin akidahnya satu, akidah Islamiyah. Di zaman sahabat sebelum wafatnya Nabi SAW, ya akidah Islam, akidah kaum muslimin, akidah Islamiyah. Tetapi Nabi sudah apa? Sudah menyampaikan bahwa nanti di masa yang akan datang ada apa? Ada berbagai macam firqah di tengah-tengah umat ini. Dan semuanya sesat kecuali satu firqah, ya al-jamaah. Nah, seperti apa akidahnya al-firqatun najiyah ini al-jamaah adalah yang seperti Rasul dan para sahabatnya di atasnya. Di dulu Rasul dan para sahabatnya satu akidah. Yang menyelisih mereka Yahudi, Nasrani, Majusi, musyrikin. Ya. Adapun kaum musliminnya sama akidahnya. Tapi nanti di tengah-tengah kaum muslimin berkembang akidah imporan yang mengadopsi dari berbagai macam masyarakat jahiliyah dengan latar belakangnya masing-masing. Maka masuklah ke dalam tubuh kaum muslimin beragam akidah. Tetapi akidah Islamiyah yang asli akan tetap eksis, akan tetap ada. Ya. Nah, beliau sebutkan di sini ada al-firqatun najiyah, al-mansurah, ahlussunnah wal jamaah. Maka ini nama-nama bagi al-firqah yang selamat itu, golongan yang selamat. Yang nanti akan saya lanjutkan setelah ini tentang nama-nama dari golongan yang selamat ini, nama-nama kaum muslimin, komunitas kaum muslimin, kelompok kaum muslimin yang memiliki akidah sesuai dengan akidah Rasul dan para sahabatnya. Apa saja nama atau predikat yang melekat pada mereka.
dan mengapa kemudian melekat pada mereka predikat tersebut. Ya, setelah kita jeda istirahat. Dan ada waktu 3 menit, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ya, silakan Pak Angga. Ya. Penyebarannya kan tidak semua orang di dunia ini memeluk agama Islam, Ustaz. Ya. Dan sebagainya, mungkin sebagian besarnya juga belum tahu detail tentang Islam, Ustaz. Kadang kan oleh sebagian opini dijadikan sebagai senjata, Ustaz, untuk mencari kaum muslimin. Ini buktinya sebagian orang yang banyak yang nggak masuk Islam. Ya. Sebagian orang yang dia itu masih murtad dan sebagainya. Sehingga seolah dia itu mempertanyakan keadilan Allah, mempertanyakan ini memang benar agama Islam itu agama yang satu-satunya diperintahkan oleh Allah dan sebagainya. Ini cara untuk membantahnya gimana, Ustaz? Ya, ikhwahul rahimani wa rahmatullah. Allah SWT membagi hidayahnya sesuai dengan kehendaknya. Yang jelas bahwa Allah Ta'ala tidak pernah akan menghukum seorang hamba yang secara situasi dan kondisi memang hidayah Allah tidak sampai kepadanya, karena situasi dan kondisi yang ada yang mengakibatkan memang nggak akan sampai kepadanya, maka Allah tidak akan menghukum mereka. Dan itu diyakini oleh kaum muslimin yang paham tentang hal ini. Maka Allah hanya akan menghukum yang telah sampai kepada mereka kemungkinan bayan, keterangan tentang kebenaran Islam ini. Dan tadi telah disampaikan bahwa hujah Islam itu apa? Qat'i, artinya apa? Dia kalau kemudian orang itu menerima dengan apa? Artinya mau mendengarkan dengan seksama tanpa ada hawa, maka dia akan dapatkan kepastian kebenaran Islam dengan tanpa ragu-ragu. Maka orang yang tidak sampai kepadanya hidayah Islam itu kan ada dua kondisi. Ada yang tadi model yang pertama, yaitu yang tidak memungkinkan sampai kepadanya situasi dan kondisinya. Ada yang memungkinkan. Nah, yang memungkinkan di sini ada dua. Ada yang betul-betul sudah sampai dan ada yang menghindar. Maka kedudukan yang telah sampai ada dua. Yang telah sampai ada bagi dua kelompok, menerima dan menolak dengan berbagai macam alasan latar belakang penolakan. Ya, ada aja alasan mengapa kemudian enggak menerimanya, enggak menjadi jalan hidupnya. Maka yang telah sampai dan enggak menerima, atau kemudian yang enggak sampai karena menghindar, tidak mau tahu, maka kedudukannya sama, yaitu sama-sama dianggap telah sampai dan tidak mau. Maka adab Allah Ta'ala mengenal mereka secara langsung, ya karena mereka sudah tidak ada udur, tidak ada alasan, karena hujah Allah sudah sampai kepada mereka secara kedudukan. Nggak sampainya karena mereka memang tidak mau. Nah, bagi yang kelompok yang pertama tadi itu nanti hujah Allah akan disampaikan di akhirat. Nah, yang menolak di akhirat maka akan dihukum. Jadi di mana letak nggak adilnya? Di mana letak tidak adilnya? Ya, dan setiap hamba yang sudah sampai juga dia tidak tahu tentang takdir baginya. Jadi itulah di antara pemahaman kita tentang keadilan Allah Ta'ala atas orang-orang yang tidak memeluk Islam. Jadi mereka yang betul-betul nggak sampai dalam Islam sama sekali kepada mereka kali situasi dan kondisi. Jadi Allah tidak akan kemudian menghukum mereka sampai nanti di akhirat Allah tegakkan hujah. Apakah mereka menerima di akhirat atau tidak? Yang menerima surga, yang tidak menerima neraka. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Baik di dunia atau di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Satu lagi. Apakah masih ada kemungkinan pada saat di akhirat nanti yang kaum yang tidak
memungkinkan menerima hidayah, kemudian mereka menolak, Ustaz. Ya Saat di akhirat. justru ada dua kelompok kan saya sampaikan. Ya maksud saya pada saat di akhirat dengan melihat kondisi umat manusia yang sedang diadili itu, apakah ada kemungkinan mereka menolak, Ustaz? Nah, tergantung kondisinya, kita kan nggak tahu persis apakah kemudian setelah diperlihatkan kepada mereka semuanya atau mereka nggak diperlihatkan nasib kan. Jadi pokoknya mereka datang di akhirat dalam kondisi mereka belum sampai hujah di dunia, Allah kirim utusan untuk apa? Menegakkan, untuk memerintahkan kepada mereka. Dan dalam riwayat mereka diperintahkan untuk masuk api. Itu hujah Allah di hadapan mereka nanti. Ada perintah dari Allah untuk masuk api. Mereka mau enggak? Kalau yang punya karakter takwa, maka mereka akan nurut karena itu perintah dari Allah SWT. Ya. Walaupun enggak apa? Enggak masuk. Ibrahim alaihissalam diperintah untuk apa? Menyembelih anaknya. Masuk logika atau tidak? Tidak. Tapi tahu persis yang memerintah siapa? Allah. Dilaksanakan karena memang orang yang bertakwa. Nah nanti itu sudah jelas Allah yang memerintahkan. Gak ada keraguan, Allah yang memerintahkan untuk masuk api. Gak mau. Berarti dia punya karakter apa? Membangkang. Di akhirat saja gak mau, apalagi di dunia. Kalau datang utusan Allah Ta'ala yang ada kemungkinan tadi, dia mungkin buktinya belum yakin, belum ya. Ini pasti itu Allah yang memerintahkan pun enggak mau. Kayak iblis kan tahu persis. Yang memerintah siapa? Allah. Enggak mau. Logikanya masa saya suruh masuk api, yang benar aja kan. Ya, kalau dasarnya. Tapi kalau kemudian dasarnya takwa, selama Allah yang memerintahkan maka ya saya laksanakan. Ya, demikian kita jeda terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim.